Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung ke Mas Aryo Bimo. Mas, masuk radar? Meskipun kalau tadi Bang Egy kritis juga tuh tadi tuh. Ini tingkat partisipatifnya masih jauh, ya kan? Pilkada sadar ada pilkadanya juga nggak banyak yang nggak tahu juga. Oh, tapi saya mendorong loh. Artinya anak muda. Ya, itu iya, silakan. muda. Waivernya gitu. Gitu. Gimana dong? Cek Gimana dong ombak, menjawab ini? cek ombak. Gimana menjawabnya? Oke, bagaimanapun hasil survei ini harus diapresiasi. Kalau terutama bagi kami ya, hasil survei semua hasil survei adalah bahan untuk mengambil kebijakan. Di semua partai saya kira. Nah di PSI kita melihatnya kalau misalnya untuk yang Jawa Tengah nih ya, hasil survei Jawa Tengah, bahwa kita melihatnya ini ada keinginan ya artinya untuk melihat tokoh-tokoh muda baru, tokoh politik yang bisa menonjol menjadi pemimpin di Jawa Tengah, dan menurut saya Bukan karena faktor bapaknya, kalau kata Bang Egy tadi. bisa jadi oleh faktor bapaknya, dan karena apa? survei. Kata survei ya, ralat. Kata survei. Kata survei. Betul, Iya, iya, betul. kata survei. Kata survei. Dan ini kalau misalnya masalah popularitas, saya kira Bang Egy, Ya. semua anak presiden itu terkenal loh. Terkenal. Nggak mungkin nggak terkenal. Ya. Ya. Siapa yang nggak tahu presidennya, Ya. kan? Jadi popularitas aman. Apalagi Tapi Raffi di Ahmad kampungnya Pak lebih Jokowi tinggi ya di tadi ya. Jawa Tengah gitu Iya. ya. Jawa Tengah, kampungnya Pak Jokowi, Kampungnya Pak gitu Jokowi. kan. Oke. Nah, tapi mengenai kalau ini kan kalau nggak salah pertanyaannya pasti kalau misalnya pilkada dilakukan besok atau Hari ini. gitu, hari ini, maka yang dipilih siapa? Itu kan Bang Kennedy ya, gitu ya. Nah, ketika itu top of mind-nya Kaisang kan, Ya. artinya apa? Ketika orang misalnya diberitahu, kalau misalnya sekarang 60% belum tahu, kemudian diberitahu, besok pilkada atau hari ini pilkada, siapa yang lu pilih? Kaisang, top of mind. Itu menurut saya Anda punya keyakinan ini akan semakin rebound gitu maksudnya? iya, Akan semakin rebound angkanya? bisa jadi atau tapi yang penting itu Kaisang artinya sebagai tokoh muda itu udah punya tempat di hati masyarakat. Khusus Itu Jawa nomor Tengah. satu. Nah, yang nomor dua, mencermati statement-statement para tokoh politik, saya justru melihatnya dari sisi lain. Ini luar biasa kalau misalnya ujungnya adalah rekonsiliasi nasional. Siapa tokoh politik siapa maksudnya yang Rekonsiliasi. bisa ada ujungnya Iya dong. rekonsiliasi? Artinya bukan perpanjangan pilpres gitu loh. Ini sampai kapan kita mau ngomongin pilpres? Udah selesai, udah bentar lagi mau Jadi residu dilantik ya pilpres kan. nggak akan terulang di pilkada. Iya. Oke. Nah sekarang gimana caranya yang terpilih? Panjang nih akibat kalimat ini. Panjang. Panjang ya? Panjang. Hanya. Ya kalau kami bisa bagus juga. melihatnya begitu. Sebentar, Bang, sebentar. Karena apa? Karena misalnya yang makanya pada saat ini intens kami berkomunikasi dengan teman-teman koalisi Kim itu untuk apa? Supaya memastikan apa yang nanti akan dijalankan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dilaksanakan juga secara simultan dan Di daerah-daerah. ya konsisten oleh daerah. Oke. Ini yang kita memastikan. Untuk itu ya saya kira yang penting adalah sekarang siapa orang-orang terbaik dari tiap-tiap daerah itu muncul, tapi juga punya komitmen untuk Tapi cukup pede nggak sih pembangunan PSI kan nasional melihat gitu. itu kan kandang banteng, dalam arti mesin politiknya partai PDIP, belum lagi nama-namanya belum dimunculkan oleh PDIP. Ya. Cukup percaya diri nggak namanya Mas Kaisang nantinya kandang akan banteng itu kan ya koncer? tadi seperti tadi ya. Kalau saya sih tidak berhak untuk bilang bahwa pilpres beda atau pileg beda sama pilkada gitu. Tapi yang jelas kandang-kandang itu kan menjadi sekat ya selama ini ya. Kalau menurut saya justru bisa artikan beda gitu ketika ternyata misalnya Mbak Puan tadi bilang oh bisa dipertimbangkan. Nah ini berarti kalau misalnya itu kandang banteng juga Jangan-jangan Anda pagi ini mengeluarkan Mendukung rekonsiliasi Kaisang dong, nasional gitu itu kan, karena memang luar pernyataan biasa. dari Puan Maharani, Ketua DPR itu, ya bahwa bisa dipertimbangkan nih. bisa nama. dipertimbangkan. Makanya Anda mengelontarkan rekonsiliasi nasional itu. Tapi dipertimbangkan ke arah mana nih ya? Ada lebih berat kemana Bang Egy? nggak ada 3 pertanyaan nih Kennedy ya. Ada Seno juga. Yang pertama, Mas Kaisang ini ke arah posisi Jateng 1 atau Jateng 2. Itu kan menjadi penting ya. Saya melihat di simulasi itu rata-rata ke Jateng 2 ya.
di simulasi 12 Iya, di 12. simulasi pasangan. Ketika ada kita dua nama. naruh Mas Kaisang dipasangkan dengan Pak Ahmad Lutfi. Iya, iya. Karena itu kan satu ceruk yang sama ya mereka ya. Ya itu Ceruk. lihat ya. Jadi itu pertanyaan nih ke PSI. Terus yang kedua, rekonsiliasi nasional ini apakah dibaca nih yang kedua, misalnya dalam konteks PDIP mendukung Kaisang ataukah justru Bambang Pacul dengan Kaisang misalnya. Ya. Rekonsiliasi Ya. juga Gitu kan. ya. Enggak, maksudnya Aryo Bimo tadi itu arahnya ke situ ya? Nggak tahu saya, ini yang kedua bisa apa yang jadi. ketiga? Kalau yang kedua, berarti PDIP mengatakan, oh kita dukung Kaisang. Bolehlah Ahmad Lutfi atau Sudaryono dengan Kaisang, misalnya gitu ya. Itu. Tapi yang ketiga adalah Mas Bambang Pacul dengan Kaisang misalnya. Itu kan rekonsiliasi juga. Iya, iya. Ada Seno, ada Aryo Bimo di situ. Anda maksudnya seperti itu ya, Mas Aryo? Ya. Mas Bimo, Anda maksudnya seperti itu? Saya kalau misalnya saya menangkapnya Mbak Puan justru lebih luas daripada itu. Jadi artinya nggak cuma di Jawa Tengah aja dan Oke. nggak cuma Mas Bambang Pacul dengan Mas Kaisang aja gitu ya. Tapi saya pikir ini sinyal yang baik gitu ya. Artinya nggak cuma aku PDIP ini tim gitu ya. Ini nggak kayak Lebih gitu. ke luas skupnya nasional Luas mungkin skupnya. ya. Dan saya Jadi kira nggak harus Mas bisa Bambang ditangkap Pacul dengan secara Kaisang, nggak positif harus. aja. Nggak harus Mas Bambang Pacul dengan Kaisang. Nggak harus namanya nggak satu PDIP, satu nggak dari- harus. Jadi Nggak PDIP harus. akan Tapi kan ini kan Pelan-pelan. ngomongin Jadi, survei ya. nggak, ini Jadi menarik ya. Mas Seno. Jadi PDIP akan mendukung Mas Bobi di Sumatera Utara. Itu Bang harapan. Bobi di Itu harapan. Sumatera Utara, PSI. Mas Kaisang di Jawa Jawa Tengah. Tengah. Ah. Lalu PDIP dapat apa? Nah, Saya langsung ke Mas Seno deh. Mas Seno, ini bisa dijawab Mas Seno, diskusi kita di studio ini. Saya mungkin kasih gambaran juga. Pada saat Bu Mega, ketum Anda berbicara di hadapan kader beberapa hari lalu, itu sebagian kalangan, terutama para pemerhati politik di tanah air menganggap ini sudah perang terbuka. Kayaknya nggak akan terjadi nih yang harapan yang diinginkan oleh PSI dong Mas Seno kalau kayak gini. rekonsiliasi nasional bahkan. Satu, logika yang paling penting sebenarnya Mas, yang pertama menurut saya, siapapun calon atau tokoh yang direkomendasikan oleh PDI Perjuangan di dalam pilkada besok, siapapun namanya, kami pastikan adalah nama yang bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola roda pemerintahan eksekutif dengan baik. Artinya siapapun dia, tidak mungkin dia tidak mau dan tidak mampu bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan koordinasi antara pusat dan daerah. Jadi bukan berarti kalau misalnya calon dari kami yang maju dan menang dipilih oleh rakyat besok, itu kemudian tidak mampu atau tidak mau bekerja sama. Harus dari kerjasama partai politik tertentu yang bisa membangun sinergi dengan pemerintah Pak Prabowo besok. Kami pastikan bahwa calon-calon kami pun juga mampu untuk menjalankan program kerakyatan yang berpihak pada rakyat dan berorientasi pada visi dan pembangunan yang dibangun oleh pemerintahan secara bersama-sama. Saya rasa itu satu hal yang clear. Siapapun nanti kami pastikan bahwa calon kami juga adalah orang yang punya rekam jejak yang baik. Yang kedua, bicara tentang misalnya potensi-potensi kerjasama dengan partai politik lain, hari ini kan komunikasi politik sedang berjalan. Tetapi sebagai satu partai politik, kami tentu secara kebatinan punya tanggung jawab konstitusional untuk menempatkan kader-kader terbaik kami untuk ikut berkontestasi di pilkada agar dapat duduk sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di tempatnya masing-masing. Itulah kenapa kami punya asas kaderisasi misalnya. Kami punya sekolah partai untuk mendidik para kader, untuk merekrut masyarakat menjadi politisi dan kemudian melatih politisi itu untuk dapat menjadi pejabat publik yang baik. Itulah fungsi partai politik yang sesungguhnya. Oleh karena itu di daerah-daerah basis kami, misalnya di Jawa Tengah, tentu secara kebatinan kami semua berharap dapat mendorong kader-kader terbaik kami untuk ikut berkontestasi. Bahwa nama-nama sedang digodok itu adalah bagian dari proses. Gimana Pak Rami? Nama-nama yang sedang digodok itu masih dalam proses, tapi ada nggak dari akar rumput nama Kaisang muncul di PDIP? Atau tidak ada sama sekali? Sejauh ini fokus prioritas kami adalah membahas terlebih dahulu nama-nama dari internal. Bahwa dari eksternal di lembaga survei sudah muncul banyak nama, termasuk nama-nama dari luar kami. Kami hargai itu sebagai bentuk survei yang dilakukan per hari ini.
Tetapi fokus kami adalah saat ini adalah melakukan pemanasan mesin dan menyiapkan nama-nama terbaik. Nama-nama pun muncul akhirnya. Ada Mas Pacul dari survei yang muncul, itu mewakili ikon legislatif yang sangat moncer, gitu kan. Dan kemudian ada Mas Hendrar Priyadi, Mas Hendi yang di eksekutif juga sangat berpengalaman. Kalau mendengar dari bawah, ada nama Pak Jenderal Andika Perkasa sebagai mantan Panglima TNI, tokoh militer yang mampu membangun progresivitas. Nah, nama-nama ini kami tajamkan terus, sembari diskursus publik berjalan, kami harapkan akan memunculkan nama yang terbaik dan dapat menjawab aspirasi masyarakat Jawa Tengah. Bukan sekedar bicara tentang demokrasi dengan pendekatan konsensus saat ini, tetapi harus lebih jernih lagi dengan diskursus yang lebih dalam, dan itu membutuhkan waktu dan ada waktunya sampai ke batas waktu pendaftaran KPU nantinya. Saya rasa itu. Jadi benar kata Bang Egy tadi tuh, salah satunya pasangan itu adalah Bambang Wuryanto dan Kaisang. Bambang Wuryanto adalah aspirasi dari kader, Kaisang adalah aspirasi masyarakat Jawa Tengah. Cocokologi nih ya. Ini cocokologi. Enggak. Kita mau bahas cocokologi, Bang. Ya, di segmen berikutnya Mas Kennedy harus menjelaskan ini. Mas Kennedy pertanyaan Abang nomor 1 tadi, Bang. Harus dijelaskan ya. Tapi kembali saat lagi. Cocokologi.